melakukan proses belajar mengajar itu dengan sistem daring ya. Nah, sekarang Anda juga membahas soal bagaimana KKN ya. Ini tentang KKN. Kalau Anda mau menggunakan sistem itu, bagaimana mekanisme kontrolnya? Yaitu dia tidak sama dengan yang konvensional atau yang offline istilah untuk lawan daripada online-nya. Pandangan saya itu ada begini, kebebasan adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan. Tanpa kebebasan, orang tidak bisa berekspresi dan tidak bisa mengembangkan pikiran-pikirannya. Apalagi di universitas, di dalam masyarakat negara pun juga harus prinsip-prinsip itu dikembangkan ya. Jadi di Universitas Penurian ini yang dimaksud dengan surga kebebasan itu adalah tidak boleh dia sektarian. Ya hanya satu aliran, satu mazhab, satu organisasi. Tidak boleh, karena di universitas itulah orang mengembangkan pikiran itu yang betul dari ekspresi pikiran dia yang sejati, bukan dalam merasa ketakutan dan intimidasi dari paham atau apapun juga. Sebenarnya saya bukan seorang penulis ya, saya seorang penggemar sastra dan kritik sastra. Dahulu saya selalu membaca kritikus sastra kita H.B. Yasin ya, dan bagaimana kekuatan dan kelemahan dari karya-karya seni di Indonesia atau di dunia itu saya senang kepada kritik seni. Saya bukan seorang penulis yang baik ya, tapi saya suka menulis saja. Yaitu saya suka menulis, sebab kalau saya tidak menulis berarti pikiran-pikiran saya tidak bisa dibaca orang. Jadi saya tidak pernah bilang diri saya seorang cerpenis, seorang novelis, tidak ya. Saya suka membaca novel-novel, saya suka membaca cerpen-cerpen puisi-puisi dari pujangga-pujangga terkenal di Indonesia dan di dunia. Oh itu puisi-puisi protes. Puisi protes. Ya, bukan puisi-puisi melankolis ya. Karena puisi-puisi protes itu dia punya cita-cita tentang pembaharuan, tentang ketidakadilan yang ada di masyarakatnya, dan seni itu memberikan sumbangan bagi pembangunan umat manusia. Nah, itu jadi bukan seni untuk seni ya, tapi bagaimana seni itu mengkoreksi semua, dan itu semua pujangga-pujangga terbesar itu isinya seperti itu ya. Walaupun tulisan Hamka tenggelamnya kapal Pandruik itu ada sisi-sisi kritis di situ ya, bagaimana adat dan agama ya, bagaimana hubungan antar suku bangsa itu semuanya ada di situ. Kalau Anda baca semua tulisan saya, ada unsur ketidakadilan yang saya tonjolkan ya, orang miskin yang diabaikan semua itu. Nah, itu bisa saja orang tidak tertarik membaca, dia senang bagaimana jumbu-jumbu antara laki pemuda. Itu bukan karya yang bermutu ya menurut saya itu ya, tidak punya tujuan ya. Tidak tahu, pembaca lah yang tahu itu ya, tapi saya suka misalnya Kapuk Surai. Ya, kenapa? Bagaimana seorang miskin di kampung tidak dihiraukan karena dia miskin ya, tapi di situ banyak orang-orang ahli agama, ada banyak kiai dan sebagainya, tetapi kenapa mereka tidak peduli kalau orang meninggal dunia itu orang miskin ya. Nah itu, bukankah itu inti ajaran agama, kira-kira seperti itu.
Ada, karena itu saya sedang merancang sebuah tulisan itu yang berjudul Kita Adalah Anak Bangsa Medsos ya. Medsos itu menjadi seperti bangsa sekarang, seperti state ya. Ini yang sangat berbahaya ya. Itu dari banyak ramalan-ramalan itu kita sedang berada dalam satu gelombang yang sangat dasar. Yang kita tidak tahu kapan kita akan dihempaskan oleh gelombang itu. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Karena semua akan berjalan secara menurut hukum alam, tetapi tidak boleh kita menunggu nasib. Harus ada orang satu dua orang yang berdiri di baris paling depan dalam suara, dalam tindakan ya, untuk tidak menjadi apatis ya, dan tidak menjadi fatalis di dalam kehidupan ini. Dia harus cara yang paling sederhana yang tidak membuang energi adalah menulis. Itu yang saya lakukan sekarang, dan saya suka kalau ada orang datang dan bertanya pandangan-pandangan saya tentang berbagai hal ya. Pada generasi muda saya mau katakan begini, Anda generasi muda sekarang adalah yang punya zaman ini ya. Anda sedang menggenggam zaman ini, tapi harus Anda awas bahwa bisa saja zaman ini menerkam Anda kalau Anda tidak mengerti ya, apa-apa yang ada di dalam zaman. Seperti itu.